Lihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Fransiskus. Tidak hanya sekedar datang di sana, tapi dibuatkan acara. Bahkan di sana juga dilantunkan ayat-ayat Injil. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Nasaruddin Umar, yang dimana Bapak Nasaruddin Umar ini mencium yaitu kepala petinggi orang kafir, bukan orang kafir biasa, teman-teman, yaitu petingginya orang-orang kafir, yang dimana orang kafir tersebut itu dipuja-puja oleh golongannya. Namun yang anehnya, orang kafir tersebut sampai di Indonesia malah dipuja-puja, malah dicium-cium tangannya. Oleh siapa? Oleh kaum muslimin, oleh orang Islam sendiri. Bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal mencium keningnya. Allahu Akbar. Nah, teman-teman, jadi ini banyak komentar dari para da'i, para ustadz tentang terkait Imam Besar Masjid Istiqlal ini. Dan kita semua menuntut agar Pak Nasaruddin Umar ini diberhentikan ataupun mengundurkan diri, yaitu dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Nah, teman-teman, coba mari kita simak videonya. Orang di Indonesia banyak yang bertanya-tanya, ada apa dengan pengurusan Masjid Istiqlal? Kenapa belakangan ini banyak sesuatu yang aneh terjadi di Masjid Istiqlal? Beberapa bulan yang lalu sempat viral adanya acara pengkaderan ulama yang diadakan oleh Masjid Istiqlal, namun pembicaranya atau narasumbernya seorang Zionis Yahudi, penjajah umat Islam. Ini apa-apaan? Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengaderan begitu Mas Yesus, pengaderan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang dibicarakan pengaderan ulama Islam. Iya, betul Mas Ersu. Pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa, yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Yang mengundang tokoh Yahudi. Yang mengundang tokoh Yahudi. Sekarang ada lagi yang viral mengenai Masjid Istiqlal. Orang-orang menyebut Masjid Istiqlal ini lama-lama kok seperti gereja. Seperti teman-teman. gereja. Coba kita lihat ya video yang viral di sosial media. Dunia makin aneh, baru-baru ini terjadi di Masjid Istiqlal, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2024. Ya, ini 31 Agustus tahun 2024, berarti masih baru kan? Masih baru. Tampak segerombolan orang mengenakan pakaian merah putih, berkupluk merah, yang jika ingin dicocok logikan ini pakaian mirip Santa Claus. Iya, pakaiannya mirip Santa Claus Santa ya. Claus. Ya, berkupluk merah putih dan berpakaian merah putih begitu teman-teman. Ya, mirip Santa Claus gitulah. Iya. Viral jamaah berpeci merah putih nyanyi lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal. Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam, Ustadz Abu Hurairah menanggapi viralnya jamaah yang menyanyikan lagu kebangsaan di Masjid Istiqlal pada tanggal 31 Agustus tahun 2024 lalu. Jamaah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya itu dipimpin langsung oleh Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul alias Aba Aos. Oh, jadi ini tarekat jamaahnya Aba Aos ya, Yeah. yang ada di Masjid Istiqlal berpakaian seperti Santa Claus. Menurut Ustadz Abu, pihak penyelenggara telah menyampaikan klarifikasi terkait viralnya ribuan jamaah yang mengenakan kopiah warna merah putih itu. Ini udah ada klarifikasi dari mereka Pak, ujar Ustadz Abu. Ustadz Abu lalu memberikan surat klarifikasi resmi dari pihak panitia. Sebagai panitia kegiatan zikir nasional, doa bersama dan pengajian anti gempa manakib Syekh Abdul Qosir Al-Jailani OS. Zikir bersama ini acaranya, tapi kok kayak menyerupai umat agama lain acara zikir bersamanya. Menindaklanjuti pertemuan bersama. dengan Divisi Peribadatan Masjid Istiqlal berkaitan dengan isu yang berkembang dengan beredarnya potongan video kegiatan yang menayangkan cuplikan penggalan lagu Indonesia Pusaka di platform media sosial, Tata Masta lalu menyampaikan beberapa pernyataan untuk mengklarifikasinya. Ya, memang ini lagu yang dinyanyikan adalah lagu kebangsaan ya, lagu Indonesia Raya dan lain-lainnya teman-teman. Akan tetapi nggak tepat dinyanyikan di situ, di atas tempat orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyanyikannya, pakaiannya, cara-caranya menyerupai umat agama lain. Ini masjid, Pak.
Astagfirullahaladzim. Tempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Ngapain juga masjid dibikin-bikin seperti gereja kayak gini. Baru-baru ini juga kita melihat bagaimana kedatangan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal. Tidak hanya sekedar datang di sana, tapi dibuatkan acara. Bahkan di sana juga dilantunkan ayat-ayat Injil versi. Nah, teman-teman, jadi kita perhatikan ya, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal ini mencium yaitu Paus Fransiskus. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Mereka yang mana ya ayat-ayat Injil versi mereka kan menuhankan Yesus Kristus. Pembacaan Injil Lukas. A passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Bagaimana mungkin di sebuah masjid ya, dibacakan ayat-ayat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal semestinya masjid menjadi tempat menuhankan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang dimana Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal ini dan pengurus-pengurus masjid di situ ya, itu harus diberhentikan ya. Kalau kita lihat ya, acara-acara semacam itu seperti membaca kitab Injil di gereja, ini sangat memalukan sekali ya teman-teman. Yang seharusnya masjid itu ya tempat untuk beribadah kaum muslimin, lalu kemudian memuji beribadah kepada Allah yang satu ya, Tuhan yang Esa, ini malah dibuat untuk beribadahnya orang-orang non-muslim ataupun orang kafir. Dan di situ dibacakan yaitu kitab-kitab Injil yang dimana mereka ini tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Esa. Nah, teman-teman, jadi ini ada komentar yaitu dari para dai yaitu tentang terkait Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Pak Nasaruddin Umar diharap untuk berhenti ataupun mengundurkan diri. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Iya, benar. Kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah ya tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tablik akbar di masjid terbesar Indonesia. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tablik akbar diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga ditambah lagi dengan pembacaan Injil, ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Nah, teman-teman, jadi saya setuju apa yang diucapkan oleh Bapak tadi itu tentang terkait masalah Imam Besar Masjid Istiqlal ini, yaitu Pak Nasaruddin Umar diharap untuk berhenti ataupun mengundurkan diri. Jadi tidak bisa menjadikan contoh seorang imam besar Masjid Istiqlal malah mencium kening dan memberikan mimbar yaitu Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, dan di mana di situ malah dibacakan yaitu kitab-kitab Injil dan mereka ini bukan mentauhidkan Allah,
menyuruh untuk memberhentikan diri karena tidak pantas untuk menjadikan contoh. Dan bahayanya nanti ini akan dijadikan suatu kebiasaan oleh kaum muslimin yang masih awam. Dikira itu adalah sikap toleransi ya teman-teman. Padahal itu adalah toleransi yang kebablasan. Yang dimana Pak Nasaruddin ini mencium kening yaitu petinggi orang kafir ya, yaitu Paus Fransiskus. Yang dimana Paus Fransiskus ini dipuja-puji oleh golongannya, oleh kaumnya. Ya mereka tentu orang kafir ya teman-teman ya. Ini sangat disayangkan sekali, kita sebagai kaum muslimin jangan sampai kita ini ya salah menuntut ilmu, salah memilih guru. Karena imam besar Masjid Istiqlal ini kan sebagai orang yang dihormati ya, imam besar. Namun malah memberikan contoh yang sangat jauh sekali dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan dicontohkan oleh Nabi bagaimana bertoleransi kepada orang-orang non-muslim, dan itu adalah kebablasan, toleransi yang kebablasan. Kalau Paus Fransiskus ini datang ya, kalau mau membacakan kitab Injil, tentunya bukan di Masjid Istiqlal ya. Ya, carikan tempat ya, seperti di gereja ya, carikan tempat. Jadi jangan di Masjid Istiqlal ataupun di tempat beribadah ataupun tempat beribadahnya orang-orang Islam. Ini jelas mengotori masjid tersebut, di mana masjid tersebut itu digunakan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah SWT, yaitu mentauhidkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, namun malah dijadikan tempat beribadah orang-orang kafir, apalagi dibacakan yaitu kitab Injil di situ. Nah teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.